Welcome to Tapos. Oke, selalu pembukaan. Oke, kembali lagi di Tepos, Tepos bersama teman saya podcast. Ivan dan Roro. Oke, selamat malam Jumat lagi teman-teman. Kembali di episode kita. Oke, Roro. Sudah siap? Udah. Takutnya itu karena setiap episode ini jujur teman-teman itu nggak pernah dikasih tahu dulu, jadi langsung tiba-tiba nanti kita bahas ini ya. Nah itu kita pokoknya bermain tebak-tebakan. Nggak siap ya Pak itu. Uji nyali. Lebih ke menghindari settingan sih teman-teman. Yo itu, jadi di sini tidak ada settingan. Iya kan? Apa yang kita ceritakan di sini ya? Apa real. Real. Apa adanya real. Gitu. Oke, Raro. Kita di episode malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang apa ya? Ini sebenarnya ini di luar dari kuasaku ya, semua di luar kuasaku sih gitu. Tapi maksudnya bahasanya tinggi sih. Aku asing banget dengan ini, dan mungkin dari teman-teman juga sebenarnya banyak ya ini jadi kisah-kisah di luaran sana gitu. Tapi ya kita bedah pokoknya di sini ini tanpa skrip, tanpa briefing dulu. Pokoknya kita langsung aja sikat di sini teman-teman. Apa itu? Nih? Kita akan mendiskusikan tentang susuk. Ya, itu dia teman-teman. Mungkin berat ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman nama susuk ini itu familiar gitu kan, tapi Susuk kembalian uang. Bukan ya. Siap. Bukan dia teman-teman. Ini susuk di mana yang kita sering dengar itu susuk yang dipasang di tubuh manusia gitu. Nah, itu tauku cuma di situ teman-teman. Jujur aja ini. Setauku susuk itu benda atau apa ya, kayak emas atau apalah itu, jarum atau apalah itu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, yang setauku juga itu untuk apa sih namanya, kayak mengikat perhatian orang atau ya itulah. Setauku sih susuk untuk kecantikan lah, untuk apa gitu. Nah tapi kita coba tanya langsung ke sumbernya. Ini. Oh bukan sumber dong, nggak sumber. Dikira Roro nanti tukang pasang susuk. Bukan ya teman-teman. Nah ini kita tanya ke apa namanya? Yang lebih tahu ya, mungkin ahlinya. Sebentar sebelum masuk ke situ nih, mau nanya Mas Ivan, ada nggak cerita gitu yang bersangkutan lah sama susuk? Jadi jangan masuk ke apa itu susuk dulu. Sebenarnya ada, cuman ceritanya sekilas sih, maksudnya aku tidak terlalu tahu tentang cerita ini, tapi pada saat itu aku melihat sendiri satu kejadian tentang susuk ini gitu. Nah mungkin lebih baik Rara ceritakan dulu kali ya. Ceritain dulu lah cerita Mas Ivan. Biar teman-teman ceritain tahu dulu dong. Ya biar teman-teman mungkin ada yang belum tahu sama sekali susuk itu apa sih gitu. Terus sebenarnya kegunaannya untuk apa. Bahkan mungkin bisa dijelaskan barangnya tuh apa. Karena ini fisik ya, berupa iya, itu fisik yang gitu dimanifestasi ya. Nah, gitu. Ke metafisika gitu. Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang batu yang ada kodamnya. Nah, ini mungkin yang susuk ini tembus 500 lebih viewersnya. Ayo tambahin dong. 500 juta. Oke, kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton. Teman-teman. Kodam batu akik gitu. Nah, sekarang ya itu kita berbicara tentang benda lagi, yaitu susuk gitu. Nah, mungkin Roro bisa menjelaskan apa sih susuk itu dan kegunaannya apa, atau bahkan bisa maksudnya dideskripsikan wujudnya gitu. Susuk itu kan, susuk itu biasanya dipakai untuk seperti pemikat. Pemikat itu tidak hanya untuk kecantikan. Tapi dia dipakai itu biasanya misalkan untuk agar orang itu bisa percaya sama omongannya gitu. Jadi susuk itu tidak hanya untuk paras gitu ibaratnya, tapi ada juga untuk omongan.
Gitu. Misalkan dia pasang susuk itu untuk agar orang lain itu ketika dia bicara dia mengiyakan gitu. Ini orang-orang kalau lagi ini loh mau nyalon biar omongan-omongannya itu dipercaya. Oke. Agak iya. Agak serem ya. Kikuk nih, langsung kikuk nih. Iya. Iya kan? Tapi ya emang gitu adanya. Iya, tapi benar. Tapi Jadi bener ya, kita menceritakan secara general ya, maksudnya secara umum apa yang aja terjadi gitu. Karena menurutku juga ini sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Sebenarnya gitu ya. Ya walaupun ya kita sedikit menjaga itu ya, kita tidak bisa sefrontal itu, nanti aku takut hilang nih habis ini gitu. takut hilang, apalagi saya Mas. Apalagi saya narasumber nih. Sebenarnya topik ini agak berbahaya gitu. Ya, agak berbahaya. Tapi makanya kita harus pertama hati-hati ngomongnya dan orang yang melihat juga diambil positifnya. Iya, gitu kita aja. tidak untuk menyinggung pihak manapun. Ini bukan tutorial siapapun. untuk pakai susuk. Iya, gitu, Iya. kita hanya menceritakan. Mungkin karena kalau ini salah satu dari bagian podcast ini, maksudnya apa ya, ranahnya memang ke situ gitu loh. Iya. Termasuk ke benda-benda goib, benda-benda itulah. Gitu. Nah, lanjutkan. Nah, sebenarnya susuk ini kan dipakai untuk ya udah banyak lah orang-orang yang pakai susuk. Udah ya ibaratnya buka-bukaan aja lah, maksudnya banyak, apalagi di zaman sekarang ya. Itu banyak. Dan ya mungkin teman-teman tahu sendiri bahwa ada orang yang pakai susuk, pasang susuk itu untuk melancarkan profesi pekerjaannya, mungkin seperti itu. Tapi kita nggak usah tunjuk ya pekerjaannya apa aja. Ya, yang pasti adalah gitu. Oke. Ada. Berarti dengan kata lain bahwa susuk ini adalah apa ya, kayak pegangan atau sangu untuk ya itu tadi, untuk melakukan suatu pekerjaan mungkin gitu kan. Gitu. Dan susuk itu kan gini Mas Ivan, itu ada level-levelnya. Oh gitu. Jadi dari benda yang dipasang, susuk itu kan maksudnya secara fisik itu manusia bisa lihat, bisa pegang gitu. Nah itu dimasukkan ke dalam, dipasangkan ke dalam wajah atau kemana aja yang dia pengen untuk dipasangi itu. Nah untuk dimasukkannya terus kan nggak terlihat itu, langsung masuk dan tanpa berdarah gitu. Kalau dengar cerita orang ya, karena nggak punya pengalaman untuk pasang susuk segala macam. Oke. Iya kan? Nah itu kan berarti suatu benda yang secara fisik bisa kita lihat, lalu dimasukkan kan berarti secara metafisika gitu ibaratnya. Toh? Nah susuk itu ada macam-macam, ada level, ada yang paling murah, ada yang paling mahal. Itu jadi ada ya sama aja kayak teman-teman beli apa ya, beli perhiasan atau beli pakaian, tergantung kadarnya gitu. Nah itu karat lah gitu. Jadi misalkan, tapi maaf ya teman-teman, maksudnya bukan merendahkan, maksudnya mungkin ada yang orang pasang susuk yang paling murah atau yang paling enggak, tapi ada levelnya. Yang saya tahu itu yang misalkan yang paling bawah itu kayak ya perak yang dari logam, perak, mungkin juga emas juga termasuk yang rendah lah. Nah tapi yang paling level paling tinggi itu, yang paling mahal itu berlian. Ada yang berlian? Oh ada, masih jangan salah. Kaget langsung. Ada yang berlian sih. Berarti, iya. Maksudnya gini aja, di luar ilmu metafisika, di luar ilmu goib, itu emang mahal kan berarti? Emang mahal. Jadi tubuhnya mengandung berlian sih. Oke. Iya, mengandung berlian ya, ibaratnya. Ya jadi itu ya ada levelnya gitu. Dan orang yang maksudnya yang memasang susuk itu tuh ada praktisnya tersendiri. Jadi misalkan aku gitu, nggak bisa aku suruh masang susuk. Karena memang bukan praktisiku, memang bukan praktekku pasang susuk gitu. Tapi ada orang di luar sana yang memang dia khusus praktisi pasang susuk. Sekarang kan juga sering ditemuin kan iklan-iklan online gitu, atau mungkin lewat SMS. Iya. Pasang susuk gratis gitu. Yang setauku pasang susuk itu nggak bisa online, maksudnya tetap harus datang. Harus datang nyamperin ke tempat praktisinya. Karena ada apa kayak ritual upacaranya gitu ya. Iya, karena ada yang harus ya, pertama juga benda dimasukin kan. Kan harus maksudnya orangnya harus datang. Nggak bisa pesen online ya teman-teman. Nggak bisa kayak online pesen gitu. Shopee gitu kan nggak bisa. Pasang sendiri gitu, mungkin nanti self service.
Kalau kita pasang sendiri kemungkinan bisa berdarah itu. Iya, karena dimasukin gitu Iya, tanpa ibaratnya misalkan jarum aja. Kita ini kan berdarah pasti. Tapi kenapa kalau praktisi masang susuk nggak pernah berdarah? Nah, itu kan mereka sudah punya caranya sendiri. Oke. Dan susuk itu kan ibaratnya orang pasang susuk tuh pasti ada pantangannya. Nah, ini teman-teman. Yang mana itu beda-beda. Nah, itu ada pantangannya. Salah satu pantangannya Apa yang masih itu tahu? yang aku tahu, yang kita bicarain nggak boleh makan sate apa langsung tusuknya itu. Kalau orang pasang susuk pasti makan sate dilepas dari tusuknya gitu. Nah, coba kalau teman-teman ada yang mungkin tetangganya atau temannya makan sate nggak dari tusuknya, itu bisa dicurigai. Nah, itu yang aku tahu. Iya, itu yang tahu ya. Tapi memang nggak semuanya gitu. Jadi semuanya. ya beda-beda gitu. Pantangannya itu beda-beda, tergantung dari ya kadar karatnya, tergantung dari jenisnya itu apa, itu beda-beda. Ada juga yang secara umum itu dia pantangnya itu labu. Makan labu itu ya. Itu secara umum, susuk secara general. Kalau itu aku bisa. Soalnya aku nggak suka. Labu sayur atau labu kuning? Labu, segala jenis labu. Nah, itu aku nggak suka labu. Itu Kamu bisa. pakai susuk? Yang pantangannya itu. Nah itu, tapi itu secara general. Iya, Maksudnya iya. semua yang pasang susuk pasti tidak boleh itu. Oh, gitu. Terus rebung biasanya bambu. kita temuin di lumpia gitu, dalam lumpia sosis atau apa itu. Nah begitu. Ya begitu itu secara general. Tapi kalau sate itu memang dia pantangan yang nggak semuanya yang pakai susuk itu gitu sate. Tusuk Pantangannya sate. lebih ke makanan berarti. Lebih ke makanan juga, ada juga yang pantangannya itu mungkin ya harus puasa berapa, misalnya 100 hari, 40 hari gitu. Ada juga Mas Ivana, tergantung itu. Semakin gini, mungkin logikanya semakin besar atau semakin mahal maharnya, itu semakin mudah pantangannya. Mungkin atau juga bisa kebalikannya, semakin mahal maharnya semakin sulit pantangannya, itu bisa juga. Karena logikanya semakin mahal susuknya semakin bagus khasiatnya kan Ya, gitu. Jadi pantangannya pasti. makin susah kan gitu. Bisa Pasti. aja. Oke. Gitu. Semakin terkenal orang, semakin banyak temennya, itu biasanya dia pilih susuk yang khasiatnya makin jos gitu ibaratnya. Mantap sekali. Berarti yang makin mahal. Oke. Susuk ini apa ya? Berarti kalau misalkan kayak pesugihan, penglaris hampir mirip kan? Iya, itu maksudnya mereka satu lini. Satu lini tapi berbeda gitu. Berbeda metode. Berbeda praktisi gitu. Oke. Berbeda pantangan kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau susuk itu melibatkan makhluk nggak? Pasti. Oh, tetap. Pasti. Walaupun wujudnya benda. Iya. Oh. Benda itu kan maksudnya benda yang mau dimanifestasi secara metafisik, itu kan dimasukkan, berarti kan ada ibaratnya korinnya gitu. Atau kodam dari benda itu. Jadi itu menjadi kodam ketika dia masuk dalam benda, tapi itu menjadi korin ketika sudah masuk ke manusia. Maksudnya itu di belakangnya. Jadi itu sebenarnya cuman sebuah perbedaan apa namanya? Sebutan aja antara kodam sama korin gitu. Tapi makhluknya sama. Iya, tapi ada makhluknya itu. Dia kodam ketika mengisi Suatu benda. Okay. Tapi ketika itu sudah, maksudnya untuk manusia, otomatis kan itu di belakangnya ngikutin. Nah, itu jadi korin. Berarti gitu. Susuk itu ketika orang pakai susuk dipasang, itu berarti makhluknya akhirnya ada di manusia itu. Ngikut gitu di belakangnya. Kalau kayak kemarin misal aku nih pakai cincin, aku tahu nih, terus aku isi cincinku pakai kodam gitu. Nah, itu jadinya korin atau gimana jadinya? Nah, ketika dia ada di batu Mas Ivan, dia jadi kodam. Tapi ketika apa yang aku lihat itu kan dia ada di belakang Mas Ivan. Nah, dia jadi korin. Jadi cuman berbeda penyebutan aja. Cuma namanya aja ya. Tidak harus di batu, misalkan di lukisan atau di patung. Nah, begitu itu namanya kodam. Oke.
benda mati lah ya gitu. Jangan kemana-mana dong. Susuk lagi Oh balik. iya. Balik Soalnya lagi. nih agak itu Bu. Ya begitu. Penasaran pokoknya. otak saya. Hmm. Oke, kembali ke susuk teman-teman. Oke, jadi itu ya secara Ya. garis besar susuk itu sebuah benda yang dimasukkan ya apa? sebuah benda yang ada isinya. Ya, sebuah benda yang ada makhluknya dimasukkan ke tubuh manusia untuk sebuah tujuan, yaitu tadi. Ya itu kan yang bekerja, istilahnya yang bekerja itu makhluknya yang ada di dalam sama ya benda berarti itu. kayak pesugihan penglarisan gitu ya, yang bekerja adalah Iya, yang di belakangnya. makhluknya. Ketika mereka dimahar, sudah ibaratnya udah dibeli ya, udah dikontrak untuk pasang, maksudnya untuk ikut dia, nanti makhluk itu akan bekerja. Berarti kasih contoh lah, misal susuk untuk paras gitu ya, untuk Iya. memikat lawan jenis gitu. Berarti sebenarnya yang memikat itu makhluknya itu. Yang memikat makhluknya, tapi dari sisi bendanya itu juga ada khasiatnya. Kan misal berlian itu kan pancarannya kan luar biasa. Oh, gitu. Makanya kenapa berlian mahal, emas enggak? Emas kan maksudnya kelipnya biasa. Berlian kan tas gitu. Oke. Berarti langsung. Orang langsung tertarik ya kalau Nah, lihat berlian. secara benda juga ada khasiatnya, secara makhluk juga ada. Oke. Gitu. Walaupun itu tidak bisa secara kasat mata Yes. ngelihat terus, oh aku tertariknya ada berliannya gitu. Kalau gitu mah bahaya, nanti dia tertarik sama berliannya, dia macari diambil tuh berliannya. Oke gitu. Jadi itu teman-teman, susuk itu yaitu benda yang untuk memikat apapun itu, pekerjaan, lawan jenis atau apapun itu. Dari perkataan juga gitu ya, berpengaruh gitu. Nah, dari cerita susuk ini, nah itu aku ada sedikit cerita itu tadi yang Roro udah sebutkan. Sebenarnya aku tidak terlalu dalam untuk cerita ini, karena aku dapat cerita ini tuh juga nggak aku tanya langsung ke orangnya, nggak istilahnya deep talk gitu, ngopo tok kowe masang susuk gini, enggak gitu juga. Tapi dia entah secara kalau menurutku memang sengaja dia menceritakan itu, tapi bukan ke aku. Ada satu orang, terus dia menceritakan ini di satu satu momen, satu circleku lah gitu intinya. Ada satu circleku, orang ini menceritakan tentang kehidupannya yang dulu. Maksudnya dia itu orang, bisa dikatakanlah manusia gelap, kelam gitulah, maksudnya ya dunia malam, dunia masa lalunya, ya, berarti masa bukan lalu. kehidupan yang dulu. Iya, Makanya aku pikir dia bereinkarnasi oh, gitu enggak, kan. enggak, Oh, bukan masa lalunya yang iya, kelam masa lalunya gitu. maksudnya kehidupan nyatanya gitu. Iya. Dia maksudnya pekerjaannya juga ya kayak gitulah gitu, intinya dunia malam gitu. Terus memang pekerjaannya itu ya yang mengharuskan dia pasang itu mungkin ya gitu kan, iya. untuk memikat orang, untuk biar orang tertarik sama dia kayak gitu. Nah, dia menceritakan itu bahwa dulu aku pasang ini gitu, aku pakai susuk. Dia jujur gitu loh, dengan tujuan dia mau bertobat gitu. Intinya tuh arahnya ke situ, arahnya ke situ gitu. Iya. Terus dia menceritakan bahwa dia pasang di area wajah gitu, di area wajah. Ini cewek cowok mah dua-duanya pasang. Nggak tahu, setauku yang cowok yang pasang itu cowok, yang pasang itu cowok. Jadi cowok gitu. Terus ya itu dia menceritakan untuk kepentingan pekerjaannya itu gitu. Nah, terus singkat cerita itu dia itu kan mau bertobat, dia mau melepaskan semua pekerjaannya, pokoknya dia mau berubah lah dari pekerjaan yang dunia malam, dari dia yang istilahnya kehidupannya rusak gitu. Nah, dia mau menjadi yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah yaitu dia mulai berhenti dari pekerjaannya, dia balik ke kampung gitu. Terus yaitu, nah, salah satu kendala yang dia alami adalah dia tidak bisa melepaskan susuknya. Oke. Gitu. Nah, menurut cerita yang aku dapat adalah kenapa dia tidak bisa itu tuh, aku lupa dia nyeritain ya. Tapi saya ingatku tuh dia cerita kalau yang masangin ini tuh udah
nggak ada atau gimana gitu, atau dia tidak bisa bertemu lagi dengan dukunnya atau gimana gitulah. Pokoknya intinya susuk ini nggak bisa lepas dari dia gitu, padahal dia pengen gitu, pengen melepaskan itu. Nah di suatu hari, satu momen itu kita ada kayak doa gitu, doa bareng di circleku ini, di rumahnya dia kita ngadain doa gitu. Nah di pertengahan doa itu ada benda yang keluar dari dahinya dia, apa dahi sih ya? Iya, Jidat. Oke, ada benda itu ya kayak butiran emas gitu, tapi kecil, maksudnya bukan bentuknya jarum tapi bulat kecil gitu, entah itu potongannya atau apa gitu, atau memang ya wujudnya kayak gitu. Nah itu keluar, menurut dia itu keluar dari sini karena dia ngambil sendiri gitu loh, dia kerasa. Jadi kayak dia itu nangis terus keringetan, nah dia itu kerasa dia keluar dari jidatnya itu. Nah dia ambil itu, kemudian ditaruhlah ke pendeta gitu, dikasih ke pendeta, kemudian ditaruh di tisu itu, si benda itu taruh di lantai, kemudian kita doa. Nah si tisu ini kebakar gitu, dibakar, sorry, nggak kebakar, tapi dibakar, memang sengaja dibakar untuk memusnahkan benda ini gitu. Nah terus ya itu akhirnya barang itu jadi gosong, ya itu emang kecil sih gitu. Terus ya itu sih yang aku tahu dari cerita itu hanya itu, dan dia menyebutkan bahwa itu belum semua, jadi itu cuman kayak itu sedikit gitu iya, ya yang itu keluar. nggak tahu itu hanya potongannya atau masih ada di bagian lainnya gitu, karena mungkin ada beberapa titik kan gitu. beberapa Nah titik, itu yang keluar di jidatnya gitu. Nah dia menyebutkan memang belum semua keluar gitu, dan itu setauku sampai sekarang belum berhasil dikeluarkan gitu. Mungkin perlu ada doa lagi gitu. Nah itu sih, itu ceritaku kayak gitu. Nah mungkin dari sudut pandang Roro nih ada sesuatu apa yang bisa dilihat atau bisa dijelaskan nih gimana nih kalau Roro kejadian ini gitu. Jadi susuk itu kan ada, balik lagi ada praktisinya yang memasang, ya kan, praktisi aja kita sebut. Nah setiap ibaratnya orang mau pasang susuk itu kan praktisinya itu punya password, ya kan, oke. punya key password untuk memasukkan gitu. Nah ketika praktisinya itu sudah meninggal dan nggak bisa dicari lagi ibaratnya, nah itu misalkan yang dipasangin itu mau bertobat atau dia merasa berat dengan pantangan yang diberikan, itu kan biasanya kebanyakan seperti itu ya, dia mau lepas tuh karena itu. Nah tapi praktisinya itu sudah meninggal, nah itu gimana dong, kan gitu pertanyaannya. Gimana dong, berarti kan nggak bisa, maksudnya ibaratnya praktisinya yang pegang key password. Misalkan ada orang pasang susuk, dia datang ke aku minta tolong, ibaratnya minta tolong untuk dilepaskan susuknya gitu. Nah itu kan perlu ditanya lah, praktisimu yang memasang dulu masih hidup nggak, sekarang di mana, kan pasti gitu. Karena yang pegang kuncinya praktisinya. Ketika dia minta tolong ke aku nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa ngeluarin kan ya praktisinya gitu. Yang di awal ya ibaratnya berarti, itu yang menginstal gitu kan. Memang nggak bisa dilakukan oleh orang lain ya, selain yang masang. Selain yang masang. Tapi di garis bawahnya juga ada orang yang memang mungkin yang levelnya lebih tinggi gitu, yang mungkin dia bisa, dan memang faknya itu untuk lepas susuk tuh ada juga Mas Ivan. Tapi memang jarang ditemukan, mungkin 1001 gitu. Nah jadi itu memang itu sebuah konsekuensi orang yang pasang susuk ya. Karena ketika dia mau bertobat dan ketika dia mau melepaskan semua, ternyata pencari praktisi yang memasang itu udah meninggal gitu, nggak bisa apa-apa. Nah tadi kalau untuk melihat dari cerita Mas Ivan itu, dari susuk yang lepas mungkin gak semua itu karena susuknya sudah expired. Bukan karena dia didoakan lalu dia keluar. Mungkin maksudnya mungkin itu salah satu apa ya, pendongkrak dia keluar ya dari doa, mungkin bisa jadi. Tapi itu susuk yang gugur, yang lepas itu karena sudah expired.
Makanya kenapa banyak ditemukan di ronsen atau MRI gitu kan, sering ya kalau orang pasang susuk kelihatan jarum, masih kayak jarum atau kayak apanya gitu kelihatan. Nah itu yang kelihatan adalah susuk yang dipasang yang sudah expired, bukan Sudah. yang masih ongoing. Oke. Expired itu artinya kan mereka kan pasti ada kontraknya, misalkan ada yang Oke. cuman berapa hari, ada yang cuma berapa bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah ketika itu expired itu yang bisa dilihat di ronsen, di MRI. Tapi ketika mereka masih ongoing itu nggak bisa dilihat gitu. Oke, berarti yang udah expired itu bisa diambil secara medis. Bisa diambil secara medis. Oke. Berarti Gitu. bisa dibilang juga kalau walaupun praktisinya udah meninggal bisa aja dong, maksudnya dia lepas gitu. Bisa aja dia lepas. Tapi kan Bisa. nggak mungkin kamu ke rumah sakit, Pak saya mau lepas susuk. Ya kalau kepepet bro. Gini, jadi misal susuk itu kan seperti yang tadi aku cerita, dia ada makhluknya gitu, ada kodamnya atau korinnya Yeah. gitu. Nah, misal ketika korin atau kodamnya itu dia terjebak di mana gitu, misalkan kan maksudnya dunia semesta ini kan ada portal-portalnya. Misalkan dia kemana, dia nggak bisa pulang, nggak bisa balik lagi ke manusia itu, maksudnya ke susuknya itu, bendanya iya. itu. Ya udah, berarti susuknya itu, benda yang dipasang itu udah nggak ada khasiatnya, maksudnya begitu. Secara makhluk, Iya iya iya. tapi mungkin secara benda itu masih berkhasiat karena ibarat tadi misalnya berlian Walaupun kita expired ya berlian ya tetap aja gitu. misalnya gitu, tapi tidak seampuh pada saat pertama oke, kan oke, oke, oke. gitu. Berarti Itu kalau di ronsen terus ada kayak paku gitu. ya kan banyak kan ya, investasi sering kita lihat di Google atau di mana Iya, itu iya, kan iya. kelihatan kan, maksudnya kenapa di ronsen terus ada kayak jarum atau apa. Nah Terus itu posisinya susuknya di mana? expired. Maksudnya Pasangnya enggak, maksudnya di dalam tubuh itu tuh di bawah kulit atau di daging atau di mana gitu. dimasukin, mungkin bukan di bawah kulit tapi masuk lagi tuh kemana tuh kalau secara ininya, Secara mungkin di bawah daging atau medis itu maksudnya gimana tuh. gitu, tapi itu masuk banget. Dan Oke. pasang susuk itu ada 7, maksudnya ada 7 yang bisa dipasang, 7 cara, lewat 7, bukan 7 cara tapi 7 tempat, 7 titik. Oh, gitu. Misal kalau di sini itu, di sini itu, atau di sini tuh biasanya untuk ketika dia ngomong, nah orang pada iya tuh di sini, bisa di lidah atau di bibir, Oke, di sini. Terus misal di kaki atau tangan, atlet-atlet itu kan banyak. sih. Di payudara? Ada juga, maksudnya di Kenapa payudara. kalau di payudara? Kalau di payudara kan mungkin ada profesi yang mengharuskan dia pasang supaya lebih menonjol atau lebih terlihat lah gitu. Iya, Dia iya. nggak ini silikon biar Ya itu ada juga. Terus maaf, di kemaluan juga ada kan, masing-masing susuk Iya, itu masing-masing, tergantung dia mintanya apa Oke 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 oke. gitu. Ngeri ya. Ngerinya itu Mas Ivan, karena ketika praktisinya itu menghilang atau meninggal, itu ngerinya itu. Oke. Bicara pantangan, berarti kalau kita melanggar pantangannya Kalau kita melanggar pantangannya itu mungkin bukan gugur susuknya secara fisik, tapi makhluknya. oke. Atau gini, ketika kita pasang susuk itu kan kita dari kasih tahu ya, ibaratnya mungkin pantangannya apa. Ketika kita nggak menjalankan, mungkin nanti yang jadi tumbalnya kita sendiri yang pasang. Weh. Nah itu kan lebih bahaya, maksudnya iya, itu lebih bahaya di situ. Makanya kenapa kebanyakan orang itu merasa berat dari pantangan, dari segi pantangan. Kan ada juga mungkin yang suruh puasa 40 hari, Iya, iya. entah puasa muti, puasa weton, nggak tahu, untuk agar khasiatnya tuh lebih jalan gitu ibaratnya. Nah suka nonton tuh aku di film-film tentang saya pasang kecantikan gitu kan, terus boleh tapi nanti kalau lepas suaminya jadi lari gitu kan. Ya bisa aja ya gitu. suaminya jadi lari gitu. Kalau dia Gini, susuk itu ada yang misalkan gini, dia mau lepas susuk itu karena dia merasa sudah mendapatkan incarannya. Itu ada juga susuk dipakai untuk memikat pacarnya, maksudnya Iya. ketika dia pacaran gitu, pas udah nikah kan ibaratnya udah ketangkep nih, Iya. udah dapet nih hatinya, segala macamnya udah dapet. Nah aku mau ngelepasin gitu, mau ngelepasin itu. Ya kalau misalkan praktisinya masih ada, boleh-boleh aja dilepas, tapi itu akan berdampak ke apa yang didapat nggak? jelas. Oh. Makanya itu balik lagi, konsekuensi, semua ada konsekuensinya.
entah setelah itu maksudnya suaminya atau apa jadi gimana kan Makanya kita nggak kalau tahu. orang udah pasang susuk dia pasang. Nah itu kan selalu harus Update. diperbarui, harus update, ibarat komputer lah, Iya, Microsoft iya, gitu. iya, iya, Ya kan kita menginstal, Mm-mm. kita menginstal berarti kan ada software yang harus kayak Ya. diperbarui terus Oh, tiap 6 bulan atau tiap berapa tahun kayak gitu. Pokoknya berat sih kalau udah terikat dengan Berat, kegelapan tuh susah ya. berat banget itu. Tapi ya ya konsekuensi ya balik lagi. Kadang orang itu kan berpikirnya ya aku kayak gini tuh baik karena aku buat membantu pekerjaanku buat ini, tapi dia tidak melihat jauh ke depan nantinya seperti apa. Dan mungkin juga pikirannya adalah susuk ini bisa dilepaskan dari orang-orang yang tidak harus praktisi awal gitu, tidak harus orang awal yang menginstal mungkin gitu. Jadi bisa aja kok orang pinter manapun gitu. Sedangkan ya memang bisa, tapi itu sulit ditemukan orang-orang yang bisa ngelepas susuk. Karena kalau Satu orang-orang satu. kayak gitu tuh ya apa ya, pemikirannya udah sempit ya, jadi nggak bisa terbuka untuk berpikir panjang memang gitu kan, apa resikonya, terus gimana mengantisipasinya nanti gitu. Iya. Kayak sepelenya kan misalkan kita mau mendapatkan hati seseorang terus kita harus pasang susuk, itu kan pikiran yang pendek ya iya, ibaratnya, dia nggak tahu ke depannya gimana, dan setelah itu lepas misalkan apakah mereka masih terikat kan nggak tahu. Semua itu kan tanda tanya, nggak tahu makhluknya, iya kan? Iya. Mungkin sudah cocok sama dia nggak mau lepas, tapi memang susuknya sudah dikeluarkan tapi makhluknya tetap, kan bisa aja. Nah itu makhluknya tetap ngikut, Makanya tetap itu yang minta berat. aneh-aneh. Nah Yang long lasting kan itu. jadi Gimana sih tetap tidak disarankan. Iya, yang tetap tidak pasang disarankan. susuk tuh kelihatan nggak sih, maksudnya kita nih manusia biasa gitu, terus ada teman kita yang misalnya pakai itu tuh, kita bisa lihat nggak sih, kelihatan nggak sih sebenarnya orang pasang susuk sama enggak? Kalau orang pasang susuk itu kelihatan atau enggak secara spiritual, itu kalau orang awam ya nggak bisa. Maksudnya ya dia mungkin taunya selebih, oh orang ini cantik, oh orang ini pintar ngomong, taunya kan begitu. Mungkin Khasiat memang si dari sosoknya sananya seperti itu kan, kalau orang awam mikirnya Iya, gitu. iya. Mungkin memang dia udah cantik dari lahir, mungkin dia udah pintar ngomong, didikannya kan begitu. Tapi kalau orang seperti yang punya kelebihan, yang punya apa, lihat orang pasang susuk itu langsung kelihatan. Pasti ada yang berbeda, ada cahaya yang berbeda. Ya ibarat kata misalkan orang Mas Ivan pakai benda, pakai cincin. Kalau aku lihat kan misalkan oh cincin itu bercahaya, aku kan tahu. Iya. Nah apalagi itu susuk yang langsung misalkan di muka. Dari dalam, Jadi ibaratkan mukanya itu ada bercahaya, misalkan cuma satu titik, misalkan di sini. Nah itu kan tanda tanya, oh orang ini pakai susuk gitu. Oke. Cuman ya itu kemauan masing-masing, balik lagi ke sendiri-sendiri kan. Gimananya. Kalau ini ngomongin public figure, artis-artis Oh iya, banyak yang pakai, oh banyak. yang Ya. terkenal gitu. Ada. Semakin terkenal semakin susuknya pasti mahal. Ada lah. Ada itu selebriti kan maksudnya. Iya. Ya public Ya itu figure tadi aja. lah, itu sudah menjadi apa ya, rahasia umum. Iya, gitu secara kan. maksudnya secara daerah lokal aja pakai, apalagi yang nasional ya ada lah gitu. Pasti ada. Susuk itu cuma di Indonesia? Susuk itu cuma di Indonesia enggak? Oh enggak, Di luar juga ada. mereka juga maksudnya tahu metode itu. Tahu, kan di luar juga ada. Maksudnya di Indonesia kita punya praktisi supranatural, spiritual yang banyak gitu. Di luar negeri kan juga ada. Gitu. Ibarat kata ilmu tarot. Kartu tarot, maksudnya kalau iya, kita iya, berpikir iya. ulang, tarot itu kan dari mana? Dari luar. Kartunya aja yang asli dari luar. Kan gitu. Apalagi berarti ilmunya secara ilmu kan ya dari luar. Orang-orang yang pinter tarot itu kan mereka kebanyakan bergurunya kan di luar. Kan Ini gitu. sudah mendunia ya. Udah ini, mendunia kok, sekali. maksudnya tidak hanya selebriti di Indonesia, di sana pun juga selebriti ada yang pakai. Dilihat di TV, di YouTube aja kan kelihatan. Cuman mungkin bentuknya berbeda. Maksudnya kalau di sini emas, belian di sana apa kan? Namanya juga mungkin berbeda. Kayak gitu. Ya Mas di sana Ivan. mungkin ada benda yang lebih berharga daripada emas atau Ya berlian, bisa aja juga. mungkin Koin, batu zamrud kan nggak tahu. Nah, Maksudnya yang iya, terkenal bisa di aja, luar iya. kan. kristal. Kristal, nah, oke. Mutiara. Nah begitu tuh. Jadi semua benda itu kan bisa dimanifestasi dalam kebentuk Itu metafizik hanya itu bisa. sarana lah ya. Hanya sarana sebenarnya bisa.
karena nggak mungkin kan masukin ke dalam tubuh terus bentuknya sendok gitu kan. Jadi makanya pakai benda-benda yang kecil-kecil berharga mahal itu. Kata siapa sendok nggak bisa masuk? Oh, Bisa. Semua itu perantara itu pasti bisa. Pasti bisa. Dari benda dimanifestasi jadi ke gaib itu bisa. Ini pokoknya sulit kalau bicara tentang hati-hati ya gaib. kalau cari jodoh. Oh nih, besok tolong liatin jodoh. Aduh, langsung jauh ke situ. Itu apa? Sama nggak kayak pelet gitu? Berarti? Ya sama. Sama ya. Sama. Kalau Sama pelet cuman kan nggak kalau benda. pelet biasanya mungkin pakai ajian, Ya, pakai doa, maksudnya pakai yang begitulah yang nggak tahu lah, kurang tahu kalau pelet. Tapi kalau susuk tuh kan yang jelas yang kita ketahui kan dia benda, Iya. benda yang dimasukkan ke tubuh manusia. Oke. Cuma kalau pelet lebih spesifik lah ya Iya. untuk memikat pasangan gitu. Kalau susuk ya itu tadi lebih luas gitu kan untuk apa memikat pasangan, untuk kecantikan, kegantengan, pekerjaan, Iya. bicara pun bisa ya gitu. Ya kalau misalkan tadi kan di awal juga bilang atlet itu tidak semua atlet menggunakan, tapi ada beberapa. Maksudnya atlet dipakai di tangan tuh nggak ada ototnya jadi ada gitu. Enggak, misalkan kayak atlet bola voli ya, maaf ya sebut. Ya, Misalkan bola voli itu kan dia pukul kan di tangan. Nah, susuk itu kan bisa dimasukin tangan. Ketika dia pasang di situ, itu otomatis biar apa? Biar bolanya itu pukulannya Masuk, keras. Oke. Tas gitu, biar kalau smash juga langsung dapet kan begitu. Secanggih itu cuy, susuk cuy. Iya, voli basket. Kamu Kayak mau gitu-gitu nggak deh. dipasain susuk biar main pianonya bagus? Iya berarti aku bisa ya biar main. Sebenarnya aku selama itu emang pakai di jari-jari. Oh gitu, makanya jarinya nggak normal coba. Abis ini saya keluar dari podcast karena kami sudah tidak sejalan guys. Ini udah beda jalur ini. Aku udah masuk jalur sesat ini kali ini. Iya begitu Mas Ivan. Oke, itu cerita singkat teman-teman tentang susuk ya. Ya itu kita hanya menceritakan dan mengedukasi teman-teman kita. Ya sejauh yang saya tahu seperti itu. Dan ini juga tidak untuk teman-teman coba-coba, jangan sampai Kalau ya udah karena pakai, buru-buru nah dilepasin ini dulu. tadi Ya, karena sudah mendengar penjelasan dari Roro bahwa efek sampingnya itu jauh lebih mengerikan gitu kan, ke depannya Iya. besok lebih mengerikan. dan jangan tersinggung loh teman-teman. Itu bisa Iya. dilihat di YouTube udah banyak, maksudnya orang bahas tentang Iya, susuk gitu, dan siapa aja yang pakai itu banyak yang mungkin lebih all out gitu bilangnya. Iya, Kalau ibarat mungkin bahkan dari teman-teman misalkan ada yang nonton di sini terus dari sini malah nanti jadi bertobat gitu kan. bisa juga bagus Iya. itu kita memberi edukasi Nah, berarti ya Mas gitu. Ivan. Dia pokoknya. mungkin nggak tahu kan, oh ternyata praktisinya harus yang awal. Nah, gitu buru-buru kan. tuh dihubungin Iya. lagi tuh praktisi. Pokoknya sebelum praktisinya nggak ada atau menghilang, Nah, langsung cus hubungin, langsung lepaskan dulu, gitu. daripada nanti terjadi hal yang Iya. menyulitkan diri sendiri kan nanti akhirnya. kalau misalkan nangis di belakang nggak bisa Nah, apa. kita tidak bisa membantu dan siapapun tidak bisa membantu. Tapi harus MRI lebih mahal ya. Oh, MRI mahal, operasinya mahal. Bener. Harus- Sosoknya bisa belum nggak? tentu pergi. Nggak gini pakai BPJS mau ngapain? Lepas susu kan agak repot juga ya. Gini, jadi kalau misalkan aku kan pernah patah kaki, nah itu kan dipasang platina ya, itu kan berarti logam. Ya Iya, itu iya. kan makanya kalau tidak diambil takutnya lama-lama jadi susuk gitu loh. Hmm. Walaupun yang install tuh dokter misalkan Iya, gitu, iya, makanya iya. bagusnya kan cepet diambil. Karena namanya juga benda asing. Iya, karena benda asing, jadi Masuk ke tubuh sebelum itu dia berbahaya. menetap terus gitu ya ambil aja, apalagi kan aku cewek gitu. Iya. Maksudnya lebih gini, karena kebanyakan aku sering dengar bahwa ketika orang pakai susuk itu menghambat kesuburan kan gitu. Maksudnya banyak pokoknya banyak dapat begitu. Makanya kenapa suruh cepat-cepat dilepaskan walaupun itu platina gitu. Ya karena itu tadi di luar itu ilmu spiritual, dari segi medis biologis itu kan juga sudah menyimpang gitu loh. Ada benda asing yang masuk ke tubuh, apalagi itu
logam, besi dan Iya. apa itu kan berbahaya. Tapi kalau udah sembuh ya teman-teman, kalau belum sembuh misalkan baru 3 hari kok mau dilepas Oh, ya iya, jangan. nanti baru yang pasang platina terus minta dilepas Ya ya misalkan bahaya. sama dokter dikasih waktu 2 tahun pakainya. Nah, Nah, itu kalau itu. bisa jangan lebih dari itu gitu. Secara medis juga tidak baik, Oh, secara oh. spiritual juga mungkin ada sesuatunya. Nanti berkarat di Nah, hubungan benar-benar bahaya juga. kan gitu. Oke, Roro, terima kasih untuk penjelasannya dan Sama-sama, Mas obrolan Ivan. tentang susuk Ha. ini yang agak ngalor ngidul ya ini Ngalor obrolannya ngidul gitu, nggak tapi apa-apa. ya semoga tetap menarik buat teman-teman dengarkan dan Menarik lah pasti. iya ada ya itu ada BPJS. ilmu yang BPJS ada ilmu yang teman-teman bisa dapat gitu. bisa Pokoknya dapat. yang belum terlanjur ya janganlah, yang tidak mengenal bahkan mungkin lebih bagus gitu ya. Iya. Nah, yang sudah terlanjur ya segeralah berobat gitu. Kembali ke jalan yang benar gitu. Oke, terima kasih Roro, mungkin Mas Ivan. episode kali ini cukup iya. Udah cukup ya? Iya, Terima kasih banyak Mas Ivan. siap. Terima kasih Roro untuk penjelasannya. Thank you Sama-sama. teman-teman yang sudah nonton di episode kali ini. Sampai jumpa di Dadah. next Maaf video. ya kalau ada salah kata. Ya, see you. See you. Welcome to Tapush.